Selamat ya, karena penjualanmu bulan ini sangat tinggi. Ini tuh masih pagi, kenapa ribut banget sih? Bisa nggak sih aku tidur dengan tenang? Untuk menyelamatkan pria ini, aku hancur. Sekarang, aku menjadi ibu rumah tangga. Kemarin aku ke rumah sakit dan ada penawaran baru. Operasi lukaku bisa lebih murah. Berapa? 200 juta. Aku akan menyisihkan uang belanjaku. Mungkin 2-3 tahun lagi akan terkumpul. Uangku sudah aku investasikan, jadi aku tidak bisa bantu. 200 juta? Yang bener aja. Kalau kamu nggak kerja, jangan mimpi untuk menghabiskan uang. Kamu pikir aku ini mesin ATM-mu apa? Kamu udah 31 tahun. Perusahaan mana yang mau terima orang tua sepertimu? Ngaca, apa di rumah kita nggak ada kaca? Aku muak dengan wajahmu yang cacat itu. Bikin kesel aja. Aku sudah menjadi istrinya selama 7 tahun. Karirnya naik terus. Dan di matanya aku menjadi wanita yang tidak berguna, yang menunggu nafkah darinya. Meskipun begitu, aku masih berpikir dia mencintaiku. Sampai wanita itu hadir. Hai? Kamu siapa? Kakak, kamu lupa ya sama aku? Ini aku, Lydia. Lydia? Waktu kuliah dulu, aku adalah juniormu. Oh, Lydia. Lama nggak ketemu, kamu makin cantik. Ayo duduk. Ternyata perwakilan grup dari Wahana adalah kamu. Iya, aku dengar dari leaderku kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Jadi aku langsung mengajukan diri. Senang banget bisa bekerja sama dengan idolaku dulu. Yang bener. Kamu benar-benar baik. Aku sangat mengidolakanmu saat kuliah dulu. Kita pergi ke ruang meeting, aku akan kenalin kamu ke tim. Lydia? Kamu kenapa? Mungkin karena aku terlalu senang akan melihatmu. Jadi pagi tadi aku lupa sarapan. Sekarang aku pusing. Kita makan dulu ya. Jangan. Jangan menunda pekerjaan hanya karena aku. Tunggu sebentar. Halo? Sayang, aku di bawah perusahaanmu. Jangan naik. Tapi aku mau ketemu teman-temanku. Kita ke hotel aja. Bosku udah nunggu. Bisa ku bantu? Enggak kok, enggak apa-apa. Bu Juan, saya sangat menghormati Anda. Karena Anda, saya bisa naik jabatan. Terima kasih atas kepercayaannya. Bersulang. Saya juga sangat menghormati Anda. Hei, kamu gak bisa minum, perutmu kan sensitif. Aku bisa kok. Jangan minum. Nurut ya sama aku, kalau perutmu sakit, aku juga gak enak. Ya udah, kalian duduk aja. Posisi direktur pembelian kali ini aku serahkan kepadamu. Tapi kamu tahu gak kenapa aku milih kamu? Saya gak tahu. Karena kamu punya kasih sayang. Aku selalu merasa bahwa seorang pria yang baik kepada istrinya dan menjaga keluarganya akan baik kepada perusahaan. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku akhirnya tahu trik yang dimainkan oleh Lydia. Dan suamiku membelanya. Minum kopi bersama istriku. Kak Juna? Lydia? Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Ini
Ini istriku, namanya Hana. Hana, ini... Halo, namaku Lydia. Dulu aku juniornya Kak Juna waktu kuliah. Halo. Kak Hana, aku iri banget sama kakak. Bisa menikah dengan pria sebaik Kak Juna. Kamu cantik, kamu bisa dapetin yang lebih dari Juna. Aku juga berharap begitu. Kalau aku bisa bertemu seseorang seperti Kak Juna, aku pasti langsung setuju. Aku hanya bercanda. Aku ke toilet dulu. Kak Hana? Kak Hana, aku boleh minta nomor kakak nggak? Kak Juna, ini kue favoritku. Kok kakak bisa tahu? Kak Juna, ini enak banget loh. Enggak, aku udah makan. Cobain aja sedikit. Gula darah Juna sedang naik. Kata dokter kurangin makan yang manis-manis. Kak Hana, apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Kakak keberatan ya? Maaf ya kalau aku bersikap ceroboh. Tapi dulu aku dan Kak Juna adalah teman yang baik waktu kuliah. Tapi kalian sekarang udah gak kuliah lagi kan? Dan kita sekarang udah menikah. Maaf ya Kak Hana. Aku tahu aku salah. Jangan marah pada aku. Lydia, kita nggak nyalahin kamu. Hana, maksud Lydia itu baik. Dia hanya nggak tahu aku nggak bisa makan manis. Kakak bisa bantuin aku nggak kali ini? Aku akan coba. Makasih ya Kak, aku tahu kakak yang terbaik. Halo, Ma? Hana, selamat ulang tahun. Makasih ya, Ma. Juna pulang lebih awal untuk merayakan ulang tahunmu ya? Juna bilang akan merayakan ulang tahunku. Mama jangan khawatir. Halo? Halo, Kak Juna. Pimpinanku sangat senang dengan hasil kerjaku hari ini. Selamat ya. Pimpinanmu nggak akan berani menindasmu lagi di masa depan. Kakak, ini semua karena bantuanmu. Kak Juna adalah pelindungku. Aku harus traktir kakak makan malam malam ini. Nggak usah repot-repot. Kenapa? Kakak harus memberiku kesempatan. Izinkan aku untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepada kakak. Kak Juna, kakak sangat baik. Aku sangat senang hari ini. Sejak aku bertemu denganmu, aku merasa sangat bahagia. Aku akan bersulang untukmu lagi. Oke. Hei Lydia, kamu nggak boleh minum banyak-banyak. Ini nggak baik buat tubuhmu. Selama ini, aku sendirian. Semua teman pria yang mendekatiku punya maksud jahat padaku. Apalagi teman perempuan. Mereka pikir aku terlalu cantik dan takut aku mencuri pacar mereka. Tidak ada yang menyukaiku. Kak Juna, apa menurut kakak aku menyebalkan? Enggak kok, aku nggak berpikir begitu. Kakak sangat baik. Kau harus istirahat. Aku pulang dulu. Kak Juna, aku gak mau sendirian. Bisakah kamu bersamaku sebentar saja? Lydia. Kak, aku menyukaimu. Kak Juna. Au! Lydia. Kamu sangat peduli denganku. Lydia. Kak, aku tahu kakak sudah menikah. Aku tidak pernah ingin mengganggu hidupmu di masa lalu. Aku hanya ingin. Aku butuh sedikit tempat untukku di hatimu. Tolong jangan menolakku.
Halo, kemarin kamu lembur sampai jam berapa? Kenapa kamu nggak jawab teleponku semalam? Aku lembur, ada meeting di kantor sama departemen pemasaran. Maaf ya, aku sibuk banget kemarin. Ini pertama kalinya kamu nggak pulang. Semalam kamu tidur di kantor. Aku takut mengganggu tidurmu, makanya aku nggak pulang. Jadi aku tidur di kantor. Aku mandi dulu ya. Halo, semalam kamu lembur sampai jam berapa? Semalam aku sama Pak Juna lembur sampai jam 3 pagi. Kak Juna, kakak baik banget sama Kak Hana. Apa kamu cemburu? Kak Juna, jangan meledekku. Aku sadar kok aku ini siapa. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Kak Hana? Selain itu, aku juga tidak mau bersaing dengannya. Karena aku sudah sangat puas sekarang. Aku lembur, ada meeting di kantor sama departemen pemasaran. Siapa? Ada apa kamu Kak Juna, bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Ada reuni kelas malam ini, aku nggak pulang. Belakangan ini kamu banyak keluar. Siapa? Kamu ngapain di sini? Kenapa masuk rumah orang sembarangan? Kak Hana, aku sangat iri padamu. Kamu sangat bahagia punya Kak Juna. Nggak kayak aku. Aku harus bekerja keras untuk diri sendiri. Sepertinya kamu sangat haus. Minum ini. Kak Hana, apa aku melakukan sesuatu yang buruk hingga menyinggungmu? Kamu sangat membenciku. Apa kamu tidak bisa menerimaku? Berani sekali kamu. Apa kamu pikir aku ini buta? Aku tahu apa yang ada di benakmu. Sungguh melelahkan. Aku harus mengatakannya karena aku sudah sampai di sini. Aku mencintai suamimu. Aku mencintai suamimu. Nggak tahu malu. Kamu sepertinya marah sekali. Apa kamu peduli dengannya? Lihatlah dirimu yang begitu menyedihkan. Aku akan menggigitmu lebih dulu. Tunggu sampai aku bosan. Atau mungkin keinginanku berubah. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi ini rencanamu sejak awal. Mengambil tempat yang kecil untukmu di hatinya. Bahkan kamu berani datang ke sini sekarang. Aku pikir kamu selama ini berpura-pura. Aku bosan berbicara denganmu. Kita tunggu saja nanti. Nggak tahu malu. Aku sudah bilang kan, jauhi Lydia. Hana, kamu ini menjengkelkan sekali. Memangnya apa yang diperbuat Lydia kepadamu? Dia mencoba mencuri suamiku. Terserah kamu. Berhenti. Apa kalian berdua bertemu?
Kamu ngelarang aku ketemu sama dia kan? Aku nggak akan kerja sama dia lagi. Aku resign aja, terus kamu yang kerja. Cari uang untuk keluarga ini. Apa kamu bisa? Harusnya kamu ngaca. Kamu itu... Dia akan mengambil suamiku. Berhenti. Apa kalian berdua bertemu? Mama, Papa di mana? Belakangan ini Papa sibuk. Nanti Mama bilang ke Papa ya buat video call kamu. Iya, Ma. Sampai jumpa. Ivan, aku tadi telepon Juna tapi nggak diangkat. Ada dokumen yang ketinggalan di rumah, aku mau kasih dia. Pak Junanya lagi ketemu klien di luar. Pak Juna lagi ada meeting, mau aku kirim alamatnya. Permisi, saya mau ke ruang nomor 6. Ruangannya ada di mana ya? Ada di lantai 2. Oh, terima kasih. Kak Juna, jangan lakukan itu. Sebenarnya, aku mengagumimu. Kamu melihat suamimu berselingkuh di depan matamu sendiri, tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Apa seperti itu penampilanmu? Kau yakin ingin bercerai dengan Juna? Kau itu kan miskin. Dasar wanita nggak tahu diri. Juna, aku pasti akan membuatmu membayar semuanya. Pria yang bisa mengurus keluarganya pasti juga bisa mengurus perusahaan. Aku pasti akan menceraikanmu. Kau tidak akan bisa menghancurkanku. Sayang, aku salah. Beri aku kesempatan lagi ya. Sayang, ada apa? Pergi! Jangan mendekatiku! Cepat pergi dari sini! Aku nggak mau lihat kamu lagi! Sayang, tenanglah. Cepat pergi dari sini! Aku nggak mau lihat kamu lagi! Sayang. Aku baru saja menandatangani proyek baru, dan bos mengundang kita untuk makan malam. Iya. Sayang, aku merindukanmu. Kenapa kamu kesini pagi sekali? Aku masih ada meeting. Siapa Diana? Kamu punya perempuan lain ya? Keluar dari sini! Hana, tenangkan dirimu dulu. Cepat keluar! Aku nggak mau lihat kamu lagi. Sayang buka. Hana, kamu cuma salah paham. Ayo buka pintunya. Juna, ada apa? Bu, Hana kayaknya salah paham. Dia nggak bisa kontrol emosi. Aku akan bujuk dia. Hana, buka pintunya. Ini aku Juan. Ayo buka pintunya dulu. Bu Juan. Kamu tenang ya. Kedepannya kamu jangan asal ngomong lagi ya. Istriku itu bisa salah paham, ngerti kan? Hana, Diana itu memang suka sekali bercanda. Juna, maafin aku. Nggak apa-apa sayang. Kedepannya, kamu harus lebih percaya sama aku. Baiklah, kesalahpahaman ini sudah selesai. Sekarang kita pilih makanannya ya. Kalian pesan dulu, aku mau ke toilet. Apa kamu punya perempuan lain? Bu Juan, aku ada pertanyaan untukmu. Berapa penghasilan Juna dalam setahun? Penghasilannya... Oh, kamu udah datang. Kalau gitu aku ke kamar mandi dulu. Iya. Bu Juan, tadi kalian ngobrol apa? Sepertinya Hana benar-benar tidak baik-baik saja. Sepertinya dia sedang tertekan. Tadi pas kamu di toilet, dia tanya penghasilanmu berapa. Terus Bu Juan jawab apa? Gaji tahunan 300 juta dan bonus akhir tahun 400 juta. Hah? Tapi aku belum sempat bilang kamu sudah datang. Dalam kasus ini sebaiknya kamu bawa Hana ke rumah sakit sesegera mungkin.
Aku nggak bisa ngendalin emosiku. Maaf ya. Nggak apa-apa, aku tahu kamu lagi nggak bisa kontrol emosi belakangan ini. Aku mandi dulu ya. Gaji tahunan 300 juta dan bonus tahunannya 400 juta. 400 juta? Juna, kamu pikir aku bodoh? Kenapa kamu mau bertemu denganku? Mau menyuruhku menjauhi Juna? Aku punya hadiah untukmu. Begitu banyak perusahaan yang menawar lebih dari 500 juta, tapi Juna memilihmu. Tentu saja, karena perusahaan kami itu kuat. Apa hanya ini kemampuanmu? Maaf ya, aku nggak tahu maksudmu. Untuk membuat penawaran, kau merayu Juna, ingin memiliki hubungan jangka panjang dengannya. Tapi perusahaan Juna harus kehilangan setidaknya 500 juta. Kalau aku kasih tahu Bu Juan, tebak apa yang akan dia lakukan? Itu salahnya Juna, karena dia mau menerima suap. Apa kamu pikir Ibu Juan itu bodoh untuk mengungkap sesuatu sendiri? Dan para pemimpin kita hanya akan menghadiahiku. Tak tahu malu itu baik. Kontrak yang kamu berikan kepada Pak Richard semuanya palsu. Kamu mendaftarkan perusahaanmu sendiri dan memakan perbedaan harga antara kedua belah pihak. Bagaimana kamu bisa tahu? Kak Hana, aku emang gak tahu malu. Aku harusnya gak merayu Kak Juna. Aku harusnya gak ngambil uangmu. Tak tahu malu itu baik. Kontrak yang kamu berikan kepada Pak Richard semuanya palsu. Kamu mendaftarkan perusahaanmu sendiri dan memakan perbedaan harga antara kedua belah pihak. Bagaimana kamu bisa tahu? Cepat keluar! Aku gak mau lihat kamu lagi. Sayang, buka! Hana, kamu cuma salah paham. Aku sudah memeriksanya. Penyuapan dan penggelapan dana. Mengambil keuntungan secara ilegal. Pasti kamu akan masuk penjara. Kak Hana, aku emang gak tahu malu. Aku harusnya gak merayu Kak Juna. Aku harusnya gak ngambil uangmu. Kak Hana, aku tahu aku salah. Kakak bisa pukul aku, kakak bisa marahin aku. Tolong jangan laporin aku ke polisi. Aku bisa memberikanmu kesempatan untuk mengembalikan uang Juna yang telah kau berikan rumah. Itu adalah properti bersama kami. Dia nggak punya hak memberikanmu itu. Hari ini, aku mau uang itu kembali. Kamu mau ngomong apa? Aku nggak bisa lama-lama. Kak Hana hari ini menemuiku. Dia bilang kepadaku kalau aku telah menyuapmu. Dia akan menghancurkan kita. Biarkan dia melakukannya. Tapi Bu Juan akan memeriksanya. Bu Juan tidak akan mempercayainya. Agar Bu Juan tidak curiga, jangan datangi aku dulu. Tapi aku takut Kak Hana melaporkanku ke polisi dan aku masuk penjara. Kamu bilang aku gila kan? Coba kita lihat apa aku bisa melenyapkanmu. Dengan begitu aku tidak masuk penjara. Tapi aku takut Kak Hana melaporkanku ke polisi dan aku masuk penjara. Berhenti membuat masalah. Jika kamu terus seperti ini, lebih baik kita putus saja. Aku nggak mau putus. Aku mohon padamu tolong bantu aku. Aku gak akan ninggalin kamu. Kamu hanya harus nurut sama aku. Aku akan membantumu. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku mau tanya sesuatu. Kau habiskan 500 juta untuk wanita itu? Aku selalu tahu apa yang kau lakukan. Kamu menyelidikiku? Itu hanya kesalahan kecil di tempat kerja. Aku harus jelasin apa? Gimana kalau aku punya bukti kalian berdua berselingkuh? Ini semua adalah kesalahan Lydia. Dia yang merayuku. Lydia menjebakku. Aku baru saja membuat kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Lebih baik kamu memaafkanku. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Dasar nggak tahu malu.
Tidak seorang pun yang bisa menjadi batu sandungan dalam karirku. Kau tidak bisa melakukannya, bahkan menyerangku. Oh iya, aku lupa. Kamu ini kan gila. Siapa yang akan mempercayai orang gila sepertimu? Kamu bilang aku gila kan? Coba kita lihat apa aku bisa melenyapkanmu. Dengan begitu aku tidak masuk penjara. Aku baru saja membuat kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Kamu bilang aku gila kan? Apakah aku bisa melenyapkanmu? Aku tidak akan masuk penjara. Hana, apa yang akan kamu lakukan padaku? Tolong, maafkan aku. Aku tidak akan menipumu lagi. Hana, jangan mendekat. Ini semua adalah kesalahan Lydia. Lydia telah merayuku. Lydia menjebakku. Aku baru saja membuat kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Halo, Bu Juan. Apa sore ini Anda ada waktu? Apa ada sesuatu yang baik? Aku punya sesuatu yang penting untuk Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Aku mau kasih tahu dia kalau Lydia telah menyuapmu untuk mendapatkan pesanan, dan kamu mengorbankan perusahaan untuknya. Bu Juan tidak akan pernah mempercayai kata-katamu karena kau adalah orang gila. Benarkah? Aku sangat penasaran. Apa yang akan dilakukan Ibu Juan denganmu? Memberikan obat untuk mengubah istrinya menjadi gila. Hana, kamu... Bu Juan? Maaf ya, saya telat. Tadi di jalan macet. Aku juga baru datang kok. Hana, kamu terlihat sangat cantik. Kenapa kamu nggak mau operasi bekas luka di wajahmu? Aku nggak mau. Juna bilang begitu. Dia udah banyak buat janji sama dokter, tapi kamu menolaknya. Bukannya begitu? Enggak, itu nggak benar. Aku cuma nggak mau dia stres. Kamu adalah gadis yang sangat pengertian. Bu Juan, ayo kita masuk. Oke. Aku cacat karena menyelamatkannya. Lalu dia selingkuh dan mengganti obatku untuk membuatku gila. Balas dendam baru saja dimulai. Bu Juan, ayo kita makan dulu. Juna, kamu datang ke sini. Bu Juan. Hana. Aku ke toilet dulu ya. Iya. Permisi, aku mau lewat. Kalian bertengkar ya? Hana sedang labil sekarang. Aku tahu kalian sedang dalam masalah. Tapi Hana tidak bisa tertekan lagi. Itu salahku. Bu Juan, aku akan menemuinya dulu. Sana pergi. Aku udah kasih tahu Ibu Juan tentang kasus suapmu kepada Juna. Kamu mau tahu nggak Juna membela diri seperti apa? Ini semua adalah kesalahan Lydia. Lydia yang telah merayuku. Dia yang menjebakku. Apa yang kamu lakukan? Tanda tangan. Jangan buka dulu. 20% dari hartamu adalah milikku. Aku yang dapatin semua uang itu, kenapa kamu minta banyak? Kamu pikir aku harus mohon-mohon sama kamu karena kamu kerja? Kamu capek kerja di bawah tekanan, dan aku sudah mengalami semua ini. Kalau kamu gak mau mohon sama aku akan mendapatkan uang itu. Aku tidak berani meninggalkannya sedetik pun, sampai usianya 1 tahun. Waktu itu hujan, aku pergi ke rumah sakit sendirian dengan anak yang demam tinggi. Dia demam sampai 4 hari. Aku 4 hari 4 malam gak berani ninggalin dia sedetik pun. Dan kamu ngelakuin apa? Kamu itu kan cuma ngurus bayi. Cuma ngerjain pekerjaan rumah. Jangan ngerasa kamu itu hebat. Kamu bisa kerja dengan senang hati tanpa rasa khawatir. Itu karena aku yang mengambil semua tanggung jawab keluarga. Aku tidak berhutang. Aku tidak setuju untuk cerai. Dihina dan dipukuli.
Aku tidak pernah merasakan bahagia setelah jadi ibu rumah tangga. Saat ini aku hanya ingin balas dendam. Kamu bisa kerja dengan senang hati tanpa rasa khawatir. Itu karena aku yang mengambil semua tanggung jawab keluarga. Aku tidak berhutang. Aku tidak setuju untuk cerai. Baiklah. Aku akan memberitahu semuanya kepada Ibu Juan. Kau dan Lydia sudah merugikan perusahaan. Kau membiusku. Aku akan lapor polisi. Karena kamu tidak bisa membuat pilihan. Aku akan bantu kamu pilih. Uangku. Kapan kamu mengetahuinya? Saat aku ingin melenyapkanmu. Hana, kau sudah kembali. Gimana pembicaraan kalian berdua? Bu Juan, kita akan bercerai. Hah? Apa yang sebenarnya mengganggumu? Tidak ada. Hanya saja kita sudah tidak cocok. Aku bersyukur dia memberikanku sebagian besar properti dan memberiku hak asuh atas anakku. Hana, aku akan menghormati keputusanmu. Bu Juan, aku memintamu datang ke sini karena ingin membicarakan ini. Bu Juan, Juna dan aku, kita saling jatuh cinta. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ngomong kosong? Aku tidak menyuapnya. Dia yang mengejarku lebih dulu. Lepas! Juna, kamu berhutang penjelasan kepadaku. Kau menjebakku. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah dihormati. Sekarang akan kubuktikan pada semua orang. Seorang ibu rumah tangga juga bisa menjadi ratu. Aku dan Juna saling mencintai. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku gak bicara omong kosong. Aku tidak menyuap Juna. Dia yang lebih dulu mendekatiku. Lepas! Kamu menjebakku. Pria ini yang kau mau, kan? Pungut saja sampah itu. Aku sudah tidak mau. Ku berikan padamu. Juna, tolong fotokopiin ini ya. Setengah jam lagi kasih ke aku. Semua pelanggan sudah sampai. Mana kopi yang aku minta? Kenapa harus aku yang pesan? Kamu pikir kamu itu masih direktur pembelian? Awas kamu ya, kamu akan menyesal. Kamu udah lihat belum direktur pembelian yang baru? Aku udah lihat, dia cantik banget kan? Bu Juan, direktur pembelian sudah ditetapkan. Bu Juan, tolong dipertimbangkan lagi. Jangan khawatir, aku akan memberikanmu yang terbaik kali ini. Aku janji. Apa kamu pikir aku akan memilihmu kembali menjadi direktur pembelian? Posisi itu sudah diberikan pada orang lain. Ayo, aku kenalkan padamu. Semua rincian bisnis kalian itu sangat buruk. Perusahaan tidak menggaji kalian untuk jadi orang yang tidak berguna. Aku tidak peduli posisi kalian. Optimalkan segera. Kembali bekerja. Selamat siang, Bu Juan. Juna, aku perkenalkan direktur pembelian baru kita, Nona Hana. Bu Juna, bagaimana dia bisa menjadi direktur pembelian? Kamu sudah lama tidak bertemu. Apa kau masih jadi perebut suami orang? Hana? Ketika aku menjadi ibu rumah tangga, kau selalu mempermalukanku. Sekarang, kau tidak bisa meraihku. Bu Juan, Anda harus mempertimbangkan kembali. Direktur pembelian sudah ada. Ayo, akan kutunjukkan padamu. Perusahaan sudah membayar kalian. Harusnya kalian bekerja keras. Juna, perkenalkan direktur pembelian baru kita, Hana. Bagaimana dia bisa menjadi direktur? Dia kan... Hana adalah orang yang profesional. Banyak perusahaan yang ingin merekrut dia. Hana bersedia datang ke perusahaan kita karena kita sudah teman dekat. Bu Juan, saya punya kenalan. Kalau Anda tidak sibuk malam ini, ajaklah dia berkencan. Mau kemana? Ketemu klien. Mana ada ketemu klien tengah malam begini? Kamu kalau nggak ngerti nggak usah sok tahu. Lydia!
Oh, Pak Dika juga di sini. Jadi aku pesan 3 cangkir kopi ya. Jangan khawatir. Kamu Udah lama gak ketemu ya? Kamu masih suka rebut suami orang? Hana? Aku berpikir saat melihat kontraknya. Ternyata di dunia ini ada orang yang tidak tahu malu sepertimu. Sepertinya ada yang berbeda. Kau merubah wajahmu ya? Aku tidak tahu. Aku pikir kau adalah bosnya. Gak ada masalah aku bos atau bukan. Yang terpenting adalah, mulai sekarang, kau tidak akan pernah mendapatkan proyek dari Juan Group. Bu Juan aja nggak pernah bilang kayak gitu. Kamu siapa? Juna belum punya waktu untuk memberitahumu ya? Dia dipecat. Apa kamu bilang? Aku bilang, dia dipecat. Bagaimana kamu tahu? Diam! Anak dan istriku sudah meninggalkanku sekarang. Uang dan pekerjaanku hilang, itu semua gara-gara kamu. Kau rela meninggalkan istri dan anakmu demi dia. Cintaku tidak pernah kau hargai, dan inilah yang pantas kau dapatkan. Udah lama gak ketemu. Apa kamu masih suka rebut suami orang? Wajahmu berbeda ya? Apa kau operasi plastik? Aku tidak tahu. Aku pikir kau adalah bosnya. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah mendapatkan proyek dari Juan Group. Bagaimana? Kamu bisa tahu? Kau sengaja merayu pria dengan cara apapun. Kenapa kau masih seperti ini? Menurutmu, apa perbedaan kamu dan aku? Kau mengandalkan otakmu, dan aku mengandalkan wajahku. Kita mendapatkan keuntungan dari senjata terkuat kita. Kenapa kau menertawakanku? Benar, itu masalahnya. Bagaimana kamu mendapatkan kontrak dari Pak Dika dengan wajahmu? Aku akan tunggu dan lihat. Kamu ngapain? Lihat kamu yang sekarang. Nggak heran kalau Hana mau menceraikanmu. Yang artinya aku itu bodoh menerimamu. Diam! Istri dan anakku sudah pergi. Gara-gara kamu, uang dan pekerjaanku hilang. Kamu itu egois. Apa pencapaianmu? Selama aku bersamamu, aku tidak pernah melihat itu. Kau tidak menyukai istrimu dan selingkuh denganku. Sekarang menyalahkanku. Cih! Lydia, Juna, ayo kita putus. aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Kenapa aku harus tinggal bersamamu? Gara-gara mantan istrimu itu, aku kehilangan kontrak. Kamu mau dapat proyek? Aku bisa membantumu. Aku akan merayu mereka. Kalau kamu bisa meyakinkan Hana untuk tanda tangan kontrak, kita lanjut. Kenapa kau merayu pria lain? Aku merayu mereka hanya untuk kontrak kerja. Bisakah kita putus saja? Lihatlah para pria, ini semua yang akan kalian dapatkan jika kamu meninggalkan istri dan anak-anakmu. Kebahagiaan yang sementara. Kalau kamu bisa bujuk Hana untuk tanda tangan kontrak, kita lanjut. Aku ngerti. Aku nyesel. Tapi tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Demi anak kita, tolong tanda tangani kontrak itu. Aku datang ke sini untuk memohon padamu. Tolong bantu aku sekali ini saja. Membantumu? Baiklah. Kontrak yang sama, tempat yang sama. Aku pikir kamu harusnya lebih tahu. Rayuan apa yang dia bilang kepada Pak Dika? Kau harus belajar lagi tentangnya. Kau mau aku membantumu? Aku tidak keberatan tentang kecantikannya. Mungkin itu adalah kelebihannya. Apa dia setuju? Kenapa kau merayu pria lain? Ya, aku merayu mereka karena kontrak kerja. Bukankah aku sudah minta putus denganmu? Dulu kamu gak bilang begitu. Kau bilang kau sangat mencintaiku, tidak bisa hidup tanpa aku.
Aku mencintaimu. Kenapa harus mencintaimu? Aku menemukan pria paruh baya yang terpesona dengan kecantikanku. Kenapa aku harus mencintai pria tua sepertimu? Kenapa aku harus mencintai orang yang temperamennya buruk dan egois sepertimu? Aku nggak kayak gitu. Aku hanya... Selama kita bersama, kau tidak pernah memberikanku rumah dan mobil. Juna, kau hanya seorang pecundang. Kau saja rela meninggalkan istri dan anakmu. Aku akui, dulu aku itu buta, dan sekarang aku akan membuangmu. Minggir! Aku tahu itu bukan masalah besar untuk perusahaan. Mari kita bertemu untuk membahas kerjasama. Sampai jumpa. Kak Hana, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Setelah dia menghancurkan keluargaku, membawaku ke jalan yang buntu, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tahu aku salah. Aku mohon tolong setujui kontrak itu agar aku tidak dipecat. Kamu itu salah paham. Kau dipecat bukan karena kontrak ini, tapi kau menggelapkan uang perusahaanmu. Apa hubungannya denganku? Kak Hana, mamaku sedang sakit. Aku sangat membutuhkan uang, dan itulah pilihan terakhirku. Jangan bawa orang tuamu. Orang tuamu bersikeras agar kamu menyelesaikan kuliahmu, agar hidupmu maju. Tapi kau malah bekerja dan menggelapkan uang perusahaan. Kau tidak punya malu dan tidak punya rasa bersalah. Kau itu sudah merusak keluargaku. Apa menurutmu aku pantas untuk membantumu? Kak Hana, kalau kakak nggak bantu aku, karirku akan berakhir. Aku mohon tolong bantu aku. Aku sudah memberimu kesempatan 2 tahun yang lalu. Karena kau lebih mengandalkan pria yang kaya, jadi kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Maaf ya, rumahnya berantakan. Hana, duduk dulu. Juna, apa kamu lupa? Kau hanya punya 20% atas rumah ini. Aku sudah memeriksanya di agen perumahan. Rumah ini sekarang harganya 300 juta. Aku juga sudah melunasi uang pajaknya. Ditambah tunjangan anak yang harus kamu bayar dalam 2 tahun ini. Sisanya tinggal 1 juta. Hana, aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Aku memang bukan suami yang baik. Aku seharusnya bersyukur punya istri yang baik sepertimu. Aku berdosa. Aku sadar, hanya kau yang mengerti aku. Hanya kau yang mencintaiku dengan tulus. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Kau harus tahu, kau bisa sampai seperti ini, itu karena aku. Keluarga adalah segalanya bagiku, tapi yang aku dapatkan hanyalah pengkhianatan dari suamiku. Mulai sekarang aku hanya memikirkan diriku sendiri dan anakku. Harusnya aku bersyukur punya istri sepertimu. Aku berdosa. Aku salah, hanya kau yang mengerti aku. Hanya kau yang tulus mencintaiku. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Hana, anak kita tidak akan bisa hidup tanpa ayahnya. Karena perceraian ini, Dia tidak ada hubungannya. Lagi pula, aku tidak mengubah nomorku. Aku takut anakku merindukanmu. Kamu juga masih bisa menelpon anakmu. Tapi sampai sekarang kau bahkan tidak mengabarinya. Dan sekarang kau bilang kau ingin menjadi ayah yang baik. Kau tidak pantas. Aku hanya ingin kasih tahu rumah ini besok dijual. Bersiaplah untuk pindah. hanya karena uang. Lihat rumah ini. Lihat semua yang ada di rumah ini. Aku yang membelinya dengan uangku. Kau tidak akan jadi seperti ini kalau bukan gara-gara aku. Juna, kau yang bertanggung jawab atas karirmu sendiri. Aku akan menjaga anak kita sendiri. Dulu aku lebih memilih menjadi ibu rumah tangga daripada karirku sendiri. Karena menurutku, kau dan anak kita adalah hal yang penting bagiku. Bukan berarti aku tidak bisa mencari nafkah sendiri dan memintamu. Bukan karena aku tidak lebih baik darimu. Karena aku hanya ingin merawat keluarga kita. Memberikanmu kesempatan agar karirmu cemerlang. Aku mengubur karirku sendiri. Aku mencoba yang terbaik.
Aku ingin menjadi ibu dan istri yang baik bagi suami dan anakku, dan melepaskan semua cita-citaku. Menghabiskan seluruh waktumu untuk di rumah saja. Apa kamu pikir ada perusahaan yang ingin mempekerjakan wanita tua sepertimu? Aku yang menghasilkan uang di rumah ini. Apa kamu pantas meminta cerai padaku? Dan akhirnya aku kehilangan dia. Setelah 7 tahun pernikahan, aku mengerti. Kesabaran dan pengorbanan tidak menjamin pernikahan akan tetap berjalan lancar. Hanya tekad yang kuat dan percaya diri adalah satu-satunya cara untuk bahagia. Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa.